Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Margarita Muikaris. Saya berasal dari Universitas Flores. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi untuk pemenuhan tugas pendidikan HAM. Jadi yang pertama langsung saja di pengertian atau hakikat HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dan kebebasan fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau kebangsaan. Konsep ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Sejarah dan latar belakang HAM. Pentingnya HAM diakui secara global setelah Perang Dunia Kedua yang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan respon terhadap pelanggaran hak asasi yang terjadi selama perang dan bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua manusia. Kedua, tentang ciri-ciri pokok HAM. Ciri-ciri pokok HAM mencakup sifatnya yang kodrati dan fundamental, yang berarti hak-hak ini tidak diberikan oleh negara, tetapi melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hak-hak itu harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Perlindungan dan pelanggaran HAM. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini menegaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia dan harus dilindungi oleh negara. Namun, pelanggaran HAM masih terjadi dan penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak mereka agar dapat menuntut keadilan dan perlindungan. Jadi, secara keseluruhan, hakikat HAM adalah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Ini merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara dan beradaban yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Kemudian ada jenis-jenis hak asasi manusia. HAM terdiri dari berbagai jenis yang mencakup hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama ada HAM sipil dan politik. Jenis ini mencakup hak-hak yang melindungi kebebasan individu dari pelanggaran oleh negara dan memastikan partisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang kedua ada HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis ini berfokus pada hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial individu. Ini termasuk hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan untuk menikmati standar hidup yang layak. Yang ketiga ada HAM kolektif. Ini adalah hak yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas, bukan hanya untuk individu. Contohnya termasuk hak atas pembangunan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk melestarikan budaya dan identitas kelompok. Yang keempat ada HAM lingkungan. Jenis ini mengakui hak individu dan komunitas untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini semakin penting dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Yang kelima ada HAM perempuan dan anak. Ini mencakup hak-hak khusus yang melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan hak atas pendidikan yang setara. Yang keenam ada HAM untuk penyandang disabilitas. Jenis ini menekankan hak-hak yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi kesimpulan tentang jenis-jenis HAM itu adalah setiap jenis HAM memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan dan kesejahteraan individu serta kelompok. Memahami berbagai jenis HAM ini membantu masyarakat
untuk lebih sadar akan hak-hak mereka dan berperan aktif dalam perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga mengenai karakter hak asasi manusia. Karakter hak asasi manusia mencakup beberapa aspek penting yang mendefinisikan hak-hak ini dan bagaimana mereka berfungsi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa karakteristik dari HAM yang utama. Yang pertama ada universalitas. HAM bersifat universal, artinya hak-hak ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Setiap individu di seluruh dunia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Meskipun dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat, beberapa hak mungkin dibatasi. Hak-hak dasar tetap harus dihormati dan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Yang ketiga ada keterkaitan dan ketergantungan. Berbagai jenis HAM saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Misalnya, hak untuk hidup, sipil dan politik sangat bergantung pada hak atas kesehatan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi dalam hal ekonomi ini, tentang kesehatan ini itu tuh masuk ke dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri. Pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi pelaksanaan hak lainnya. Yang keempat ada kesetaraan dan non-diskriminasi. HAM menekankan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari tanpa diskriminasi. Yang berikut ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Deklarasi ini merupakan respon terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Perang Dunia Kedua dan bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua individu di seluruh dunia. Tujuan dan signifikansi DUHAM bertujuan untuk mengakui dan melindungi martabat serta hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia. Ini menjadi dasar bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dengan mengadopsi DUHAM, PBB berusaha untuk menciptakan standar internasional yang dapat digunakan sebagai acuan bagi negara-negara dalam melindungi hak asasi manusia. Isi dan prinsip utama DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak dan kebebasan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, hak untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum, hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan dan berekspresi, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dokumen ini menekankan bahwa hak-hak ini bersifat universal, tidak dicabut dan saling terkait. Kemudian ada implementasi dan tantangan meskipun DUHAM telah menjadi landasan bagi banyak undang-undang dan konvensi internasional. Implementasinya di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan. Setiap negara memiliki konteks sosial politik dan budaya yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara hak asasi manusia diterapkan dan dilindungi. Jadi, kesimpulan mengenai DUHAM ini adalah merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan hak asasi manusia di tingkat global. Dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, DUHAM berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada. Sekian mengenai materi tentang HAM.